Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semakin sehat, semakin baik, dan juga secepatnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa secepatnya keluar dari lingkaran anxiety dan psikosomatis ya. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai apa itu anxiety ya. Nah, karena berdasarkan pengalaman saya, kalau tidak mengalami mungkin tidak tahu atau bahkan tidak mau tahu ya apa itu anxiety. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi ketika saat itu berobat ke dokter, misalkan berobat kemana-mana, kita dinyatakan sehat-sehat saja, baik-baik saja. Nah, ini hanya anxiety gitu ya, ini hanya anxiety. Nah, jadi kita itu bertanya-tanya, apa sih anxiety itu? Nah, anxiety disorder itu adalah gangguan kesehatan mental ya, gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan khawatir, kemudian juga perasaan cemas atau yang pasti perasaan takut yang berlebih ya, takutnya itu atau perasaan takut yang cukup kuat. Nah, dan juga dengan adanya anxiety ini cukup mengganggu kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kita kena gangguan ini adalah sesuatu hal yang mengganggu ya, karena memang untuk kecemasan setiap orang juga punya kecemasan karena memang umum ya. Kalau kecemasan yang biasa-biasa saja. Tapi kalau misalkan eh, kesehatan mentalnya terganggu dengan rasa cemasnya yang berlebih, rasa takutnya yang berlebih. Nah, itu kan jelas mengganggu aktivitasnya atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Karena yang tadinya bisa kemana-mana, misalkan bisa untuk bepergian sendirian, penuh semangat, mau kemanapun berani. Nah, ketika muncul anxiety disorder, nah jadi takut kemana-mana. Nah, itu pengalaman saya ya, yang tadinya uh, kemanapun sendirian ya berani saja gitu. Nah, setelah terkena gangguan ini, nah tidak mau kemana-mana, jangankan bepergian ke tempat yang jauh, misalkan harus menggunakan kendaraan umum, mau keluar rumah pun kita itu takut ya. Nah, itu karena saking cemasnya ya, saking merasakan tidak nyamannya. Nah, itu ya, jelas mengganggu ke aktivitas kita sehari-hari. Misalkan yang tadinya bekerja di luar rumah, nah itu kan dari terkena kecemasan ini kan ada yang sampai berhenti dari pekerjaannya ya. Nah, itu kan jelas sangat mengganggu. Bahkan untuk anxiety disorder ini bisa menimpa siapa saja ya, tidak pandang usia, misalkan tidak yang usia 30 tahun ke atas sama tidak, tapi ada yang 25 tahun atau bahkan ada uh, masih anak-anak juga kan, ada yang sudah terkena anxiety disorder. Nah, kemudian untuk orang yang terkena gangguan ini sebenarnya uh, ini pengalaman saya ya, sulit untuk menjelaskan ketika kita merasakan kecemasan berlebih atau misalkan ketika kita terkena serangan panik misalkan ya. Nah, karena biasanya kalau sering-seringan merasa cemas, nah pasti ujung-ujungnya kita itu tiba-tiba kena serangan panik juga ya, saking kita merasa takutnya ya. Nah, itu. Jadi yang saya rasakan sulit untuk menjelaskan, terutama ke keluarga gitu ya, misalkan untuk yang ini ke suami, misalkan ke anak ataupun ke istrinya ya, misalkan. Nah, itu. Jadi uh, sulit menjelaskan itu karena uh, ketika ditanya kenapa ini awalnya bagaimana, nah tidak tahu karena yang dirasa itu biasanya waktu dulu saya awal-awal
terkena serangan panik ya, tiba-tiba tangan dan tubuh itu gemetar, jantung berdebar, kemudian napas pendek gitu ya. Pokoknya panik gitu. Bingung, diri sendiri saja bingung lah, ini kenapa, ini saya kenapa gitu ya. Nah, panik. Nah, jadi jangankan mau menjelaskan ke orang lain, itu memang yang terkena gangguan ini ketika terjadi serangan panik ya sulit menjelaskan ke orang lain kejadian tersebut ya, kenapa bisa terjadi panik misalkan. Nah, itu awal-awal ketika belum mengetahui sama sekali. Jadi ya pikirannya pasti sudah negatif-negatif ketika muncul serangan panik. Nah, aduh, jangan-jangan saya nih mau hari ini gitu ya. Nah, itu kan pasti yang ditakutkan, takut mati gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui, nah baru sedikit-sedikit kalau kita sudah mulai memahami, nah istilahnya, anxiety itu apa, kemudian psikosomatis itu apa. Oh, ini ketika ada sensasi di tubuh, oh saya ini psikosomatis, sudah paham gitu. Tapi kalau awal-awal belum paham, belum mengerti, belum tahu ya panik. Ada sedikit sensasi di tubuh itu pasti akan memicu kepanikan ya. Itu berdasarkan pengalaman yang saya alami. Nah, kemudian solusinya ya untuk supaya kita bisa lepas dari gangguan kecemasan berlebih ini, nah cara mengatasinya yang pertama tentunya selalu berpikir positif ya, harus selalu berpikir positif ya. Nah, berpikir positif, kemudian juga istilahnya mengelola pola pikir ya. Jadi ketika kita berpikiran yang negatif-negatif, nah berarti kita harus bisa mengalihkan ya supaya tidak terjadi kecemasan yang berlebih, ketakutan yang istilahnya cukup kuat. Jadi ketika kita merasakan sesuatu takut ini itu, nah langsung alihkan, oh enggak, ini bukan apa-apa, ini hanya gangguan mental saya, oh, ini hanya pikiran saja yang menghantui, atau pikiran saya saja yang memikirkan hal-hal yang saya takutkan misalnya. Nah, itu maaf ya berisik. Nah, ini kemudian yang kedua bercerita ke orang lain. Nah, tapi cerita ke orang lain juga harus yang memahami gitu ya keadaan kita, kondisi kita. Karena saya juga di awal-awal ketika keluarga saya belum paham, bingung menjelaskannya gitu ya, ketika kita membahas atau menceritakan saya ini, perasaan saya ini begini 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 misalkan. Ya, kurang paham mereka gitu. Tapi kalau makin kesini makin sering diberikan pemahaman kalau ini adalah sakitnya cuma sakit mental, jadi kita ini hanya istilahnya terganggu pikiran saja gitu. Nah, jadi mereka juga bisa memahami. Makanya cerita juga harus ke orang yang tepat. Nah, jangan sampai cerita ke orang yang tidak paham tentang gangguan ini atau anxiety ini. Nah, kalau kurang paham mereka atau bahkan tidak paham, yang ada malah seolah-olah mereka itu menyepelekan gitu ya. Apa gitu aja ditakutin, semua orang juga pasti punya ketakutan. Nah, pasti menjawabnya seperti itu. Atau bahkan dikatakan makanya harus sering ibadah, harus sholat, ngaji biar tidak punya pikiran itu. Nah, itu yang ada kita itu malah seolah-olah mendapatkan seperti merasa dicaci gitu ya. Padahal yang namanya ibadah mungkin kita itu tidak perlu membeber-beberkan kebiasaan ibadah kita misalkan. Tapi tetap ketika kita bercerita ke orang yang tidak tepat, tidak memahami, nah mungkin itu akan justru akan membuat kita itu merasa sakit hati gitu ya, bukan mendapatkan pencerahan. Nah, itu ya, jadi harus cerita ke orang yang tepat. Kemudian juga harus konsumsi makanan yang bergizi ya, makan istilahnya makan makanan yang
banyak nutrisinya yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita ya, misalkan makan buah dan sayur ya. Nah, kemudian juga yang berikutnya, konsumsi juga banyak air atau minum ya. Minum air putih yang banyak, yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita ya, karena kalau kita kekurangan cairan, nah memang biasanya berpengaruh ke suasana hati, ke kondisi tubuh kita ya. Nah itu mengenai solusinya, itu hal yang saya lakukan. Kemudian juga tentunya jangan lupa untuk berolahraga ya, harus rutin olahraga. Nah, kemudian kalau untuk mengatasi atau pengobatan ya, untuk pengobatan anxiety disorder ini, pengobatannya bisa misalkan kalau di rumah kita latihan pernapasan ya, eh, mengolah napas misalkan ya, seperti ada pola napas 4-7-8, misalkan tarik napas 4 hitungan, kemudian tahan 7 hitungan dan keluarkan 8 hitungan. Misalkan tarik napas dari hidung, ditahan, keluarkan dari mulut 8 hitungan. Kemudian juga bisa dengan obat-obatan, tapi kalau obat-obatan tentunya harus dengan resep dokter ya, berarti kita harus konsultasi dulu ke dokter, karena misalkan kalau obat-obatan anxiety itu kan berarti ada antidepresan ya, kemudian juga istilahnya obat-obat yang khusus untuk membuat kita tenang. Kemudian bisa juga dengan terapi perilaku kognitif. Nah itu berarti kan harus ke psikiater ya biasanya. Kebetulan saya tidak melakukan ini gitu ya, tidak ke psikiater. Nah jadi kalau terapi ke psikiater biasanya itu latihan dengan teknik relaksasi. Nah itu pun katanya ya, kata teman-teman yang melakukan pengobatan ke psikiater. Jadi katanya diberikan latihan teknik relaksasi, kemudian juga dengan tujuan supaya kita itu dapat mengubah istilahnya mengubah perilaku-perilaku yang membuatnya cemas itu apa. Nah, diubah menjadi ke misalkan pikiran kita itu menjadi lebih tenang. Nah, jadi banyak latihan-latihan, banyak teknik-teknik yang diberikan katanya itu ya. Itu juga menurut teman-teman saya yang memang datang ke psikiater. Tapi kebetulan saya itu tidak ya. Jadi pengobatan atau penyembuhan dengan diri sendiri ya, kembali ke diri sendiri, karena saya punya keyakinan gitu ya, yakin kalau ini hanya penyakit yang timbul dari pikiran saya, dari pola pikir saya, maka saya juga yakin bahwa kalau pola pikir saya yang buruk bisa membuat tubuh saya sakit, berarti pola pikir saya yang baik bisa membuat saya sembuh, bisa membuat saya sehat. Nah itu saya yakin itu. Nah alhamdulillah saya bisa sembuh, bisa beraktivitas kembali ya, bisa normal seperti sebelum terkena gangguan anxiety dan psikosomatik. Nah mungkin itu saja dulu teman-teman di video kali ini ya, mengenai anxiety. Nah mudah-mudahan teman-teman lebih paham dan bisa lebih mengenali diri masing-masing supaya kesembuhan itu secepatnya didapatkan. Nah, terima kasih dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel saya, dan untuk yang belum silahkan di subscribe, kemudian juga kalau bermanfaat silahkan di share, dan juga untuk yang mau sharing silahkan tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa like-nya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.